Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semuanya kelas 4A dan 4B, D4, BA. Nah, di video kali ini saya tuh akan sharing sebuah topik gitu ya tentang data flow diagram. Selain itu juga saya akan mungkin memberikan kisi-kisi atau clue mengenai UTS kita akan seperti apa. Nah, saya mulai ya dengan data flow diagram. Sebentar. Sebentar. Oke, data flow diagram. Jadi yang sudah dibahas mungkin pada kelompok sebelumnya, DFD itu merupakan salah satu jenis diagram pemodelan gitu ya. Model gitu kan ketika ada sebuah proses bisnis, aktivitas gitu kan. eh, itu dapat kita lihat, kita capture dari atas gitu ya. Apa aja yang berjalan dari mana ke mana, apa yang diproses, inputnya apa, outputnya apa. Nah ini tuh bisa kita membuat model sebuah proses bisnis itu menggunakan data flow diagram. Ada banyak ya kemarin kan, ada use case diagram dan lain-lain banyak lah. Jadi ada banyak macam-macamnya. Nah sekarang saya akan membahas tentang data flow diagram. Jadi data flow diagram adalah salah satu jenis diagram pemodelan, di mana ini juga dapat digunakan saat kita ingin membuat atau membangun atau merancang sistem informasi, gitu ya. Lalu DFD itu menggambarkan, kan dari namanya ya, data flow diagram. Jadi ini sebuah diagram yang menggambarkan aliran data, gitu ya, dari mana ke mana, prosesnya apa. Nah itu DFD seperti itu, gitu ya. Lalu ini digunakan untuk menggambarkan tadi ya, untuk saat kita mau merancang gitu kan, dan dia tuh menggunakan pendekatan terstruktur gitu ya, kayak gitu. Jadi menggambarkan sebuah fungsi, sebuah metode khusus gitu ya, yang mana saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Lalu eh, tadi DFD itu dia bisa menggambarkan kondisi sistem saat ini dan juga rencana rancangan sistem ke depannya. Jadi tadi biar kita tahu nih sekarang tuh bagaimana sih sistem bekerja gitu ya, inputnya apa, outputnya apa, prosesnya bagaimana gitu ya, siapa yang akan mengerjakan, entitasnya apa. Nah itu tuh bisa digambarkan atau dipetakan, dimodelkan dengan DFD. Dia bisa menggambarkan sistem sekarang dan juga dia bisa dijadikan sebagai gambaran rancangan sistem ke depannya gitu ya. Dan yang satu hal penting juga DFD itu tuh menerapkan dekomposisi proses. Itu apa sih? Kita akan bahas nanti ya. Nah, ini 4 notasi yang umum digunakan untuk menggambarkan atau membuat diagram DFD. Yang pertama tuh ada entitas gitu ya, entitas atau terminator ya, entitas luar terminator. Ini digambarkan dengan simbol kotak gitu ya, dan dia tuh biasanya berupa kata benda gitu ya, kata benda atau lebih spesifik lagi umumnya berupa subjek gitu ya. Di sini contohnya manajer. Kita lihat. Tadi terminator atau entitas luar itu pihak yang berhubungan dengan sistem gitu ya. Dia yang akan berhubungan dengan sistem. Dan dia itu berupa kata benda. Notasinya segini ya, persegi panjang ya, bukan persegi, persegi panjang. Dan dia tuh bukan untuk memproses data, dia tuh hanya subjek aja gitu ya, kayak gitu. Lalu ini ada garis, garis tanda panah gitu ya. Dia itu data flow. Jadi dia merepresentasikan atau menggambarkan aliran data ya, arahnya mana ke mana gitu ya. Lalu notasi anak panah penuh umumnya satu arah menghubungkan terminator ini ya, tadi terminator yang kotak ini atau entitas dengan proses, serta juga menghubungkan antara proses dengan storage gitu ya. Nah, ini tadi terminator atau entitas. Jadi menghubungkan antara terminator entitas ke proses gitu ya, atau dari proses ke storage seperti itu. Lalu proses, proses itu representasi aktivitas sistem atau sistem tuh ngapain sih, dia memproses apa. Nah dia tuh biasanya tuh berupa kata kerja ya, kata kerja. Ingat kata kerja. Menyimpan, membuka, menambah,
mengurangi gitu ya, itu kata kerja. Jadi proses itu tadi ya, eee, itu menggambarkan sistem tuh ngelakuin apa sih ke data gitu ya. Nah, tadi notasinya tuh lingkaran gitu ya, kadang ada yang elips juga sih, cuman boleh pakai lingkaran. Kata kerja, dia tuh memproses data. Lalu ada storage ya, storage itu digambarkan atau direpresentasikan dengan garis mendatar seperti ini, horizontal ya, paralel gitu kan sama panjangnya, seperti itu. Dia menggambarkan storage atau tempat menyimpan data atau database gitu ya. Ini notasinya. Lalu saya juga udah pernah bahas di kelas tentang sistem akademik sederhana ya. Ini contohnya. Contoh sistem akademik ada 3 entitas ya, admin prodi, mahasiswa, dan dosen. 3 entitas atau terminator. Lalu ini adalah proses ya, dan ini adalah aliran datanya. Lalu gimana sih cara kerjanya gitu ya? Yang pertama adalah ini tentang sistem kehadiran gitu ya, sistem perkuliahan. Nah, sistem kehadiran ini tuh yang pertama dosen misalkan dosen ada sistem ya, sistem dosen.polban.ac.id kan, dia login kan, terus dia tuh akan ngeklik jam kuliah dimulai. Nah, berarti dengan begitu ketika dia ngeklik itu akan ada data apa? Datanya tuh berupa jam pembukaan kelas, misalkan jam 7.00. Nah, itu data jam itu tuh akan terinput ke sistem. Oke. Nanti apa outputnya dari sistem itu adalah persentase kehadiran gitu. Dengan si dosen rutin masukin jam mulai jam berapa, berakhir jam berapa gitu ya. Nanti akan ada persentase kehadiran ya. Dia tadi pertama ngasih data jam pembukaan kelas, yang keduanya ada data jam penutupan kelas. Jadi untuk kami dosen di Polban 2 kali kita buka kelas, dia akan ngasih datanya tuh apa, ya kan kalau kita lihat ya tadi ini yang tanda panah ini itu adalah aliran data. Jadi harus berbentuk data ya, data jam pembukaan kelas, input ke sistem. Data juga jam penutupan kelas. Nanti sistem itu akan ngasih output ke kita, ke dosen, yaitu persentase kehadiran, kayak gitu ya. Lalu sistem akademik juga akan ngasih data ke admin prodi untuk database mereka, data rekap perkuliahan gitu ya. Jadi dosen ini berapa persen perkuliahannya dosen ini, mata kuliah ini berapa persen kuliahannya gitu ya. Lalu mahasiswa nih, dia itu juga dapat mengisikan daftar hadir kan ya. Jadi ketika dosen membuka jam kelas, mahasiswa itu akan ngeklik jam kehadiran. Oke, jadi hadir jam berapa. Nanti mahasiswa juga akan dapat output dari sistem yaitu berupa status kehadirannya. Hadir apa enggak, apakah izin, apakah alfa, kalau hadir terlambat berapa jam, kayak gitu-gitu ya. Jadi ini aliran data. Sekali lagi yang persegi ini adalah entitas atau terminator, dia itu subjek. Lalu yang bulat ini adalah proses. Yang terdapat ini adalah aliran data ya, harus berupa data. Yang mana data itu adalah fakta-fakta yang ada di lapangan. Bisa jam, bisa waktu, angka gitu ya. Seperti itu. Nah, ini tadi disebutkan bahwa DFD itu merupakan dekomposisi proses. Nah, inilah ya. Dekomposisi itu jadi dari proses ini di breakdown lagi ada apa aja, di breakdown lagi ada apa aja. Nah, biasanya DFD level 0 itu dia hanya menggambarkan pertama adalah entitas-entitas yang berkaitan, yang keduanya itu adalah yang proses itu adalah sistemnya apa gitu ya. Ini sistem akademik. Nanti akan di breakdown. Jadi dekomposisi itu membreakdown prosesnya ya, kita lihat. Dari sistem akademik itu tuh akan menjadi ini. Nah, ada 2 proses ya. Input data kehadiran dan juga membuat rekap kehadiran. Itu dia fungsi dari dekomposisi proses. Dan tetap ya untuk si terminatornya sama jumlahnya. Oke, tetap 3. Yang tadinya seperti ini sistemnya, kan ini masih bingung sistem gelonggongan ya. Nah, di dalam sistem tuh ada proses apa lagi sih? Nah, itulah dijelaskan di level satunya, di dekomposisi proses. Nah, oh ternyata di sistem tersebut itu eh, ada 2 proses. Yang pertama input data kehadiran, yang kedua membuat rekap kehadiran, kayak gitu ya. Ini ada 2 prosesnya, seperti itulah kurang lebih. Ini sih sebenarnya ya
proses mendapatkan data kehadiran itu ada lagi prosesnya gitu ya, seperti misalkan membuat selisih antara jam mulai jam akhir gitu ya, lalu juga membuat selisih antara jam mulai perkuliahan dan jam kehadiran mahasiswa. Nanti kan bisa dihitung tuh selisihnya, berarti itu terhitunglah data keterlambatan mahasiswanya gitu ya. Jadi sebenarnya ini pun masih bisa di breakdown lagi. Jadi misalkan DFD level 2, DFD level 3. Nah, pembuatan DFD ini tuh sebenarnya nggak ada bakunya, maksudnya bakunya tuh nggak harus level 1, level 2, tergantung tadi apakah si DFD ini tuh sudah merepresentasikan keseluruhan proses yang terjadi pada sistem itu atau belum gitu ya. Nah, tentu saja ini sebenarnya belum sih ya, karena saya hanya memberikan contoh, tapi idealnya DFD itu tadi menggambarkan sampai detil membreakdown gitu ya si proses-proses bisnis, aliran datanya seperti apa aja yang diproses, inputnya apa, outputnya apa, sampai yang detil gitu ya. Itu mungkin untuk DFD. Lalu ini ada yang kedua yaitu rule gitu ya. Kadang-kadang dalam menggambarkan sebuah DFD itu juga ada kesalahan ya. Ini rule yang pertama. Yang pertama itu input ya, input ke suatu proses harus berbeda dengan output dari proses tersebut gitu ya. Ya wajar kan, namanya ini proses ya, proses. Jadi ketika eh, ada sebuah inputnya data pelamar, oke, diproses. Nah, outputnya itu bukan lagi data pelamar lagi, enggak. Tapi data pelamar yang lolos fase seleksi administrasi. Memang sih harus disesuaikan ya. Ini harus disesuaikan dengan itu tuh prosesnya ngapain sih ya. Kecuali misalkan di sininya tuh entitas, ini proses, lalu misalkan ini ada database misalkan ya. Jadi menyimpan. Jadi ketika ada ini lalu datanya tuh disimpan, menyimpan datanya itu di database. Tapi sekali lagi intinya gini loh. Maksudnya ini tuh adalah kan kita ini ada proses ya, proses logikanya. Ketika ada input lalu diproses, kan ada output ya, akan berbeda contohnya kan ya kayak misalkan kemarin saya tentang sistem pencernaan, inputnya kan makanan, diproses, kan outputnya macam-macam ya, ada energi, ada lemak, dan juga kotoran sebagai sisa-sisa pencernaan gitu ya. Jadi rule yang pertama itu inputnya data pelamar masuk ke proses seleksi administrasi, outputnya adalah data pelamar yang lolos fase seleksi administrasi. Rule yang kedua, proses harus memiliki input dan output. Jadi ketika ada input masuk gitu ya, mau inputnya 1, mau inputnya 2 gitu kan, setelah diproses itu harus ada output. Jadi nggak boleh ini input, proses, beres gitu ya. Ini nggak ada outputnya, itu nggak boleh. Ya aneh kan ketika diproses tapi nggak ada output. Nah itu juga salah. Jadi proses itu harus memiliki input dan output. Nggak bisa input aja, nggak bisa tiba-tiba output aja gitu ya. Inputnya mana nggak ada, tiba-tiba output itu nggak bisa. Itu rule yang kedua. Rule yang ketiga, proses harus berupa kata kerja. Tadi udah dibilangin ya, kata kerja. Entah itu kita pakai kata kerja dengan gitu ya, awalan memesan, melaporkan, menambahkan, mengurangkan, mengurangi, menampilkan gitu ya. Atau misalkan kita bingung apa, ya udah pakai kata-kata proses ya. Misalkan proses pemesanan, proses pelaporan. Tapi saya prefernya mendingan pakai kata kerja yang awalan gitu ya. Memesan, melaporkan gitu ya, menyimpan, mengambil kata kerja. Proses harus berupa kata kerja. Nggak bisa kata benda ya. Nggak bisa mahasiswa gitu. Tapi gambarnya bulat gini, tapi mahasiswa itu nggak bisa. Harus kata kerja. Rule yang keempat. Nah, ini secara logika ya, kalau tanpa ada pihak user gitu ya, data storage itu tidak bisa mengalir ke data storage yang lainnya gitu ya. Biasanya tuh entitas menyimpan ke data storage atau entitas parahnya ke atas ya, ke sana, ke sini, mengambil dari data storage gitu ya. Oke.
Oh, sorry, maaf ya, yang rule keempat ini salah, maaf. Jadi, maaf ya, maksudnya rule yang keempat ini adalah, jadi rule yang keempat ini adalah data storage itu tidak bisa langsung ke data storage lainnya. Jadi misalkan nih ada data storage, tanda panah langsung ke sini. Tapi harus lewat proses terlebih dahulu gitu ya. Eh, harus lewat sebuah proses baru bisa ke data storage lainnya. Itu rule yang kelima. Rule yang kelima adalah data tidak bisa mengalir langsung ke entitas atau dari entitas gitu ya. Harus ada proses tadi yang saya jelaskan ya di rule keempat tadi bahwa nggak bisa langsung dari entitas ke data storage atau sebaliknya gitu ya, tapi harus ada proses terlebih dahulu gitu ya. Nah ini sama kan nih ya. Jadi nggak bisa langsung rule 5 dan 6 itu mirip-mirip. Jadi nggak bisa langsung dari entitas ke sini, nggak bisa, harus ada proses dulu. Dan juga nggak bisa dari data storage langsung ke entitas, harus ada proses terlebih dahulu. Ini hanya penggambaran sih ya, rule-nya aja. Lalu data tidak bisa mengalir langsung dari sebuah entitas ke entitas lain tanpa tadi ya. Jadi nggak mungkin entitas langsung ke entitas tanpa ada proses gitu ya. Nanti mungkin kalian si Parisate ngapain sih ngasih tahu kayak gini? Nanti pas kalian akan mengerjakan tuh akan oh iya ya gitu kan. Terkadang tuh ada karena kita punya ide apa gitu ya. Langsung gambar aja entitas kotak tanda panah langsung ke entitas. Padahal tuh nggak bisa seperti itu. Harus melalui proses terlebih dahulu gitu ya. Ini rule tinggal ikutin aja lah ya. Nah, itu mungkin ada 7 rule gitu ya. Yang rule 6 dan 7 ini sorry 5 dan 6 ini agak serupa lah ya, hanya dari atau ke-nya gitu kan. Tinggal dipelajari aja. Ini rule-nya dalam membuat sebuah DFD. Sekali lagi, DFD itu merupakan salah satu opsi buat kita tuh memodelkan gitu ya, menggambarkan atau memetakan proses bisa apa yang terjadi sih dari A ke Z dalam sebuah sistem gitu ya. Sistem itu yang saya pernah diajarin di awal juga tidak harus berbasis komputer sistem ya. Yang penting itu ada input, proses, output itu sistem. Tapi ketika sekarang kita sudah masuk ke dunia apalagi ya revolusi industri 4.0 dan lain-lain tuh ya mau nggak mau pasti akan berbasis komputer kayak gitu ya. Nah, lalu untuk UTS-nya kita akan terpisah dengan jadwal UTS yang normal. Jadi kita akan di luar masa UTS gitu ya. Bukan di pekan UTS, akan mandiri. Ada dua hal yang di UTS-kan. Yang pertama itu pilihan berganda seperti biasa menggunakan Google Quiz gitu ya. Itu teorinya pilihan berganda. Dan yang kedua adalah praktik ya. Praktiknya itu kalian akan belajar membuat DFD gitu ya. Jadi kalian misalkan mengobservasi sebuah hal bebas, sistem apapun bebas gitu ya, tapi menggunakan DFD ini gitu ya. Seperti itu mungkin itu kalian bisa melihat di mana ya kalau untuk yang praktik ini bisa melihat yang observasi di kampus gitu ya kayak tadi sistem akademik bisa mungkin kalian nanya-nanya ke kelas 3 gitu yang sudah magang atau mungkin juga kalian membayangkan lagi nih dulu pas kalian magang gitu ya kayak gitu. Jadi intinya ada dua untuk UTS. Yang pertama itu teorinya praktik pilihan berganda pakai Google Quiz. Yang keduanya itu adalah kalian akan belajar untuk memetakan atau membuat sebuah DFD gitu ya. Bebas bisa kalian observasi sistem di kampus. Bisa kalian nanya ini ke adik tingkat kalian yang sudah baru beres magang kemarin, atau bisa kalian membayangkan proses bisnis pas kalian magang tahun lalu ya kalau nggak salah berarti. Seperti itu mungkin. Terima kasih untuk pertanyaan. Bisa banget di grup WA atau Japri atau mau di kolom komentar juga boleh. Untuk kehadiran ya jangan lupa kalian harus komen di YouTube saya. Komennya tuh kelas, strip name, strip lagi menit keberapa, strip topiknya tentang apa. Gitu ya. Paling terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.